Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih berada di atas Islam dan iman, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada di atasnya sampai akhir hayat kita nanti. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita masuk pada hadis 921, bab yang baru, yaitu susuan yang menjadikan mahram ialah susuan yang menghilangkan kelaparan. Hadis ke 921. Hadithu Aisyah qalat, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa indi rajul. Qala ya Aisyah, man hadha? Qultu akhi min ar-radha'ah. Qala ya Aisyah, unzurna min ikhwanikun fa innamar radha'ah minal majaa'. Ya, Ibu, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuiku saat di sampingku ada seorang laki-laki. Beliau bertanya, "Wahai Aisyah, siapakah orang ini?" Aku menjawab, "Ia saudara sesusuanku." Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, lihatlah orang-orang yang menjadi saudara-saudara kalian, karena susuan yang menjadikan mahram ialah susuan yang menghilangkan kelaparan." Ya, baik ibu-ibu, barakallahu fikum. Kita masih berbicara terkait dengan masalah mahram, yaitu orang-orang yang haram dinikahi. Di antaranya adalah mereka saudara-saudara sepersusuan. Di sini para ulama menjelaskan, barakallahu fikum, tentang aturan, tentang ketentuan seseorang menjadi mahram karena susuan ini. Terdapat perbedaan para ulama terkait dengan hal ini, ketentuannya seperti apa. Pendapat yang kuat yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam mazhab Hambali, bahwasanya susuan yang menjadikan mahram yang pertama adalah khamsu radha'atin munfasilah, yaitu 5 kali menyusu seorang bayi yang meminum ASI dari seorang wanita sebanyak 5 kali, dalam waktu yang terpisah. Dan 5 kali di sini hitungannya sekali sampai kenyang, ya Bu ya. Sampai kenyang, bayi dalam keadaan ya membutuhkan, dan air ASI seorang ibu itu penuh, ya, sampai bayi itu melepaskan dari susuan sendiri karena sudah kenyang. Itu ketika 5 kali dalam majelis yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, maka yang seperti itu sudah menjadikan bayi itu mahram bagi ibunya, kalau bayi itu laki-laki. Kalau bayi itu wanita, menjadi mahram bagi anak-anak yang lain, dan mahram tentunya bagi suaminya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya bayi yang ketika menyusu kepada seorang wanita selain ibunya menjadi mahram, syaratnya adalah pada masa dia mengkonsumsi ASI. Dalam Islam adalah 2 tahun.
Jadi anak yang kurang dari 2 tahun, tidak lebih dari 2 tahun. Jadi kalau lebih daripada 2 tahun, maka tidak menjadikan anak itu mahram. Ya, jadi dua syarat ini yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ketentuan seorang anak menjadi mahram bagi ibu susuannya atau anak-anaknya atau suaminya, yaitu yang pertama adalah 5 kali dia minum ASI dari ibu tersebut. Ya, 5 kali khamsu radha'at munfasilah, terpisah sekali minum ASI sampai kenyang. Kemudian yang kedua adalah bayi tersebut dalam usia memang lagi menyusu, yaitu usianya tidak lebih dari 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, maka tidak menyebabkan mahram, ataupun ketika menyusu kepada seorang ibu, seorang anak kecil di bawah 2 tahun menyusu kepada seorang wanita, kepada seorang ibu, tetapi hanya sekali 2 kali ataupun tidak kenyang, maka hal tersebut tidak menjadikan bayi tersebut menjadi anak dari ibu yang menyusui tadi. Jadi ada dua syarat ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Maka di sini menjadi perhatian kita ya ibu-ibu, masalah menyusui jumlahnya seberapa, kondisi seperti apa, usia juga ini menjadi ketentuan yang sudah jelas, sehingga orang yang meminum air susu orang lain yang sudah usianya di atas 2 tahun maka tidak masalah. Ya, tidak jadi masalah, artinya tidak menjadikan orang yang minum air susu orang lain itu kemudian menjadi mahramnya, menjadi anaknya. Ya, baik, barakallahu fikum. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini juga, mohon maaf ini sedikit privasi ya, sedikit pribadi rumah tangga. Misalnya seorang suami sampai meminum air susu istrinya, baik sengaja tidak sengaja, maka suami tersebut tidak lantas kemudian menjadi anak istrinya yang kemudian haram berhubungan, tidak. Karena suaminya tidak mungkin usianya di bawah 2 tahun. Barakallahu fikum. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan bab ke-18. Anak adalah milik majikan dari budak wanita. Hadis 922. Kita baca hadisnya. Hadithu Aisyata qalat, ikhtasama Sa'd bin Abi Waqqas wa Abd bin Zam'ah fi gulamin. Faqala Sa'd hadha ya Rasulullah ibnu akhi Utbah bin Abi Waqqas. Ahida ilayya annahu ibnuhu. Undur ila syabahi. Faqala Abdullah ya Zam'ah hada akhi ya Rasulullah. Ulida ala firashi abi min walidatihi. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا في حبه فقال هو لك يا عبد الولد للفراش والعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Sa'ad bin Abi Waqqas berselisih dengan Abdu bin Jam'ah dalam perkara seorang anak. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, dia ini anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqas yang bersumpah kepadaku bahwa dia adalah anaknya. Perhatikanlah kemiripannya. Abdu bin Zam'ah berkata, wahai Rasulullah, ini saudaraku yang dilahirkan di atas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperhatikan kemiripannya. Beliau melihatnya mirip sekali dengan Utbah, namun beliau bersabda, anak itu milikmu wahai Abdu bin Zam'ah, anak itu milik si pemilik ranjang atau suami, sedangkan untuk pezina baginya batu atau rajam. Berhijablah engkau darinya, wahai Saudah binti Zam'ah. Sejak itu Saudah tidak pernah melihatnya lagi. Ya, ibu-ibu, barakallahu fikum. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita terkait dengan beberapa hukum ya, masalah status anak. Ya, dengan hal ini kita memahami bahwasanya anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang. Bagi pezina adalah hukuman rajam. Ya, tidak berhak dinisbatkan anak kepada mereka. Ya, yang pertama jelas kita pahami ibu ya, haramnya perzinahan. Itu adalah suatu hal yang buruk, wasa asabila, jalan yang sangat jelek, buruk.
diharamkan zina karena merusak nasab ya. Sampai pernah terjadi perbedaan silang pendapat pada zaman Nabi Muhammad SAW terkait dengan hal ini. Seseorang dikatakan anaknya si fulan karena mirip si fulan. Lihatlah ini mirip gitu ya. Nah, dia mengatakan tidak, itu anaknya si fulan karena lahir diranjangnya aslinya lahir dari istrinya. Di sini Ibu barakallahu fikum, di dalam Islam anak itu dinisbatkan kepada ayahnya. Walaupun misalnya ketahuan seorang istri kemudian melakukan perzinahan, kemudian hamil ya. Sampai misalnya gini Ibu, kalau kumpul terus kan mungkin masih syubhat ya. Suami istri ngumpul terus istrinya hamil kan. Istrinya hamil ya jelas dari suaminya. Misalnya seorang suami pergi selama sekian bulan, Ternyata ketika misalnya perginya 6 bulan, pulang istrinya hamil 2 bulan. Berarti otomatis itu bukan dari anak suaminya yang safar tadi. Karena safarnya berapa Ibu? 6 bulan. Kemudian pulang ke rumah istrinya hamil 2 atau 3 bulan. Padahal safarnya sudah 6 bulan. Jelas itu bukan anak dari suaminya itu. Tetapi kalau suaminya tidak melakukan li'an ya Ibu, li'an itu mengklaim bahwa istrinya adalah berzina. Nanti masing-masing bersaksi di pengadilan, masing-masing bersaksi, suaminya bersaksi dia berzina, istrinya bersaksi tidak berzina. Li'an akhirnya dipisahkan sebagai suami istri, maka anak hasil dari li'an itu tidak dinisbatkan pada laki-lakinya, pada suaminya. Tapi kalau seorang suami tadi tidak melakukan li'an, maka tetap anak itu adalah milik suaminya, walaupun secara biologis tidak milik suaminya. Inilah maksud daripada anak adalah pemilik, anak itu adalah bagi pemilik ranjang. Ini contohnya seperti itu Bu ya. Contoh yang jelas, itu seorang laki-laki misalnya meninggalkan istrinya safar kemana, ada satu pekerjaan harus pergi jauh dalam waktu yang lama, mungkin ya, sampai 5-6 bulan, ternyata pulang istrinya hamil 2 bulan. Ini hamil dari mana? Tapi seorang suami, misalnya seorang suami santai aja biar aja lah gitu ya. Maka anaknya itu dinisbatkan pada pemilik ranjang. Suami tersebut sebagai pezina tidak berhak untuk dinisbatkan anak kepadanya. Ini maksudnya ibu-ibu, barakallahu fikum. Jadi ini menunjukkan betapa rusaknya perbuatan zina, ya. Makanya harus hati-hati terkait dengan hal ini. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, anak keturunan kita, keluarga kita dijauhkan dari perbuatan keji ini, dijauhkan dari perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian terkait dengan orang yang misalnya, kalau ini terkait dengan orang yang berumah tangga, ya Ibu. Sebelumnya pernah kita bahas tentang seorang wanita yang hamil di luar nikah, apakah boleh dinikahi pada saat hamil. Ini juga menjadi perbedaan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan ya boleh, tapi bukan berarti pernikahan itu menghapus dosa. Jadi dalam mazhab Syafi'i boleh. Kalau kita melihat pendapat ulama Syafi'i Indonesia, Al-Imam Al-Bantani, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, membolehkan, bahkan boleh menggaulinya kalau dia yang menghamilinya. Tetapi ini satu pendapat memang. Tapi bukan berarti ini melegalkan perbuatan zina kalau kemudian hamil luar nikah dan kemudian dinikahi wanita yang dihamili itu menafikan atau menghancurkan kepada dosa zina, tidak. Ya, dosa tersebut tetap terhapus dengan taubat dan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan lagi Ibu hadis berikutnya. Hadis ke-923. Haditsu Abi Hurairah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-waladu li sahibil firashi akhrajahul Bukhari. Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, anak adalah milik pemilik keranjang, suami atau tuan dari sahaya. Oh iya, seperti ini Ibu ya. Jadi anak itu adalah milik pemilik ranjang, suami atau tuan dari sahaya. Jadi suami misalnya ya tadi contohnya, ataupun seorang hamba sahaya yang belum nikah tiba-tiba hamil, padahal tuannya tidak menggauli, maka tetap itu dinisbatkan kepada tuannya, pemilik budak itu. Demikian Islam mengatur, artinya anak itu milik bagi pemilik ranjang, bagi suaminya, walaupun sesungguhnya itu bukan anak dari suaminya. Yang contoh jelas tadi kami sampaikan pada ibu-ibu,
selama suami tidak melakukan li'an. Ya, jadi li'an itu apa? Ibu bisa melihat dalam kitab fikihnya ataupun dalam tafsir surat An-Nur di awal-awal, yaitu terjadi li'an ya, li'an. Seorang suami menuduh istrinya berzina, kemudian seorang istri menolaknya, sama-sama bersaksi di pengadilan nanti, dan seorang suami tidak disyaratkan harus menghadirkan 4 saksi ya Ibu. Ini bedanya dengan seorang laki-laki yang menuduh wanita berbuat zina. Kalau seorang laki-laki yang tidak ada hubungan dengan seorang wanita kemudian dituduh zina, maka wajib menghadirkan 4 saksi betul-betul melihat. Kalau tidak, maka ketika dia mengatakan saya melihat si fulan itu berzina, kemudian si fulanah itu misalnya dia mengatakan tidak, atau si fulan mengatakan tidak, mana saksi mungkin tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia akan didera sebanyak 80 kali, dicambuk. Kenapa seperti ini? Karena supaya orang itu tidak mudah menuduh orang lain itu, walaupun itu fakta. Supaya stabilitasnya tercipta dalam lingkungan umat Islam. Kalau orang kemudian menuduh orang tanpa ada ketentuan, maka akan rusak sedikit-sedikit menuduh orang lain. Tidak, dalam Islam itu sangat ketat sekali dalam hal ini. Menjatuhkan kehormatan orang lain. Bahkan sampai hal itu betul-betul terjadi, itu bisa dinafikan ketika tidak ada bukti. Ya, jadi ketika seseorang melakukan perbuatan nista tersebut dilihat oleh 1 atau 2 orang, tidak sampai 4 orang, dan wanita tersebut atau laki-laki tersebut menolak tuduhan tersebut, dan yang bersaksi tidak bisa mendatangkan saksi yang lain, maka mereka malah kena hukuman menuduh qadzaf, yaitu samanina jaldah, dicambuk sebanyak 80 kali. Ini menunjukkan apa Ibu? Islam itu mencintai stabilitas, ya, stabilitas keamanan, kenyamanan hidup bermasyarakat secara baik, sehingga hal-hal seperti itu dinafikan di dalam Islam. Tapi kalau terjadi pada seorang suami melihat istrinya misalnya melakukan perbuatan tersebut, maka tidak mungkin kemudian seorang suami sabar mengumpulkan banyak orang. Lihat istriku melakukan hal tersebut. Maka Islam mengkhususkan akan hal ini karena ngerti bahwa di antara sifat fitrah yang harus dimiliki suami adalah ghirah, ada rasa cemburu Ibu. Makanya kalau seorang suami sudah tidak ada cemburu terhadap istrinya, dia seorang suami dayus. Dalam hadis disebut, ya, tidak mencium bau surga. Maka di antara sifat yang baik yang harus senantiasa menempel pada suami adalah sifat ghirah atau gairah. Ghirah atau gairah, sifat cemburu. Ya, Allah memiliki sifat cemburu. Kita juga memiliki sifat cemburu. Maka khusus bagi seorang suami ketika melihat pasangannya melakukan perbuatan nista, maka tidak disyaratkan harus membawa 4 saksi, tapi kesaksian tersebut diwakili dengan ucapan dia bersaksi sebanyak 4 kali, aku bersaksi sebanyak 4 kali di pengadilan. Ya, kalau seorang wanitanya mengaku maka akan dihukum. Tapi kalau wanitanya tidak mengaku, bersumpah juga, maka terjadi li'an, saling melaknat, sehingga mereka dipisahkan sebagai seorang suami istri. Dan anak yang dilahirkan ya setelah terjadi li'an itu, maka anak tersebut tidak dinisbatkan pada suaminya. Ya, tetapi kalau tidak terjadi li'an ya Ibu, maka tetap anak itu adalah milik bagi pemilik ranjang, milik suami wanita tersebut, atau kalau dalam masa-masa dahulu itu seorang laki-laki memiliki hamba sahaya yang tidak menikah, kemudian hamba tersebut kemudian hamil dan majikannya diam saja, maka anak tersebut dinisbatkan kepada majikannya. Baik, barakallahu fikum. Para umahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab selanjutnya mengenali tanda anak. Hadis ke-924. Hadis Aisyah qalat, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa huwa masrur. Faqala ya Aisyah, alam taraw anna mujazziran al-mudliji dakhala fara'a Usamata wa Zaidan wa alaihima qatifatan qad qattaya ru'usahuma wa badat aqdabuhuma wa qala inna hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'd. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui kami dalam keadaan gembira. Lantas beliau berkata, "Wahai Aisyah, tidakkah engkau lihat Mujazaz al-Mudliji menemuiku, lantas dia memandang Usama bin Zaid dan Zaid yang sedang berselimut. Kepala keduanya tertutup dan telapak kaki keduanya terlihat. Lantas beliau bersabda, telapak kaki ini merupakan bagian satu dengan yang lainnya." Iya. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Bab ini menjelaskan tentang masalah mengenali tanda anak. Jadi biasanya antara ayah dan anak, antara ayah dan ibu atau saudara ada tanda-tanda yang itu serupa, ya, kakinya, matanya, kepalanya, rambutnya seperti itu. Jadi ini adalah sebagai tanda-tanda saja untuk mengenali ya, untuk mengenali anak. Walaupun hari ini Masya Allah dengan teknologi yang luar biasa, seseorang bisa dicek ya DNA-nya, kemudian diketahui ada hubungan atau tidak. Ini juga sangat luar biasa. Tapi kalau pada masa-masa dahulu dikenali secara fisik ya Ibu, dikenali secara fisik, oh ya ini anaknya gitu ya, anaknya. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, berikutnya, yaitu berapa lama suami tinggal dengan istri yang gadis dan janda setelah akad nikah. Hadithu Anasin, qala minas sunnah, idza tazawwaja ar-rajulu bikra ala thaybi qama 'indaha sab'an wa qasam. Wa idza tazawwaja thayba 'ala al-bikri aqama 'indaha thalathan summa qasam. Ya, silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu berkata, sunnahnya bila seorang lelaki mempoligami istrinya yang janda dengan seorang gadis, ia tinggal bersama istrinya yang masih gadis itu selama 7 hari. Baru kemudian membagi-bagi malamnya. Dan bila ia menduakan istrinya yang masih gadis dengan seorang janda, ia tinggal bersama istrinya yang sudah janda selama 3 hari. Baru kemudian membagi-bagi malam. Ya, baik ibu-ibu, para umahat, ini terkait dengan poligami di dalam Islam. Poligami, para ulama sepakat bahwa poligami itu diperbolehkan. Ya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah para wanita yang baik-baik untuk kamu. Ya, masna wa thulatsa wa ruba', 2, 3 atau 4. Nah, jadi ayat ini jelas. Para ulama sepakat akan bolehnya para laki-laki melakukan poligami, menikahi lebih daripada satu istri, tapi ketentuannya batasnya adalah 4. Maka tidak benar kalau kemudian ada laki-laki dalam satu waktu memiliki istri lebih dari 4. Ada 9, ada 10, walaupun dia adil. Walaupun dia memberikan nafkah lahir batin kepada mereka secara sempurna, tapi itu melanggar syariat. Kalau mereka kemudian mengatakan Rasulullah SAW itu memiliki istri lebih daripada 4. Sedangkan Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, suri teladan bagi kaum muslimin. Maka kita katakan ibu-ibu, bahwasanya tidak semua apa yang diperbuat oleh Rasulullah otomatis menjadi sunnah bagi umatnya. Ada hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Rasulullah SAW, termasuk dalam masalah poligami ini. Ya, terbukti bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menceraikan istri-istrinya dan menyisakan 4 saja. Ya, menyisakan 4 saja, tidak boleh lebih daripada 4. Maka ini syariat di dalam Islam. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih afdal antara poligami dan monogami? Ternyata berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan lebih baik adalah poligami, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu an menukil sebuah mengatakan, ya, ini sebuah asar bahwasanya khairu ummati aktsaruhum nisaa. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang paling banyak istrinya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, monogami itu lebih utama daripada poligami kecuali ada hajat. Jadi masalah ini menjadi perbedaan para ulama ya Ibu, mana lebih utama antara poligami dan monogami. Tapi kalau ditanyakan tentang hukumnya, para ulama mengatakan boleh. Jadi kalau kemudian ada orang yang merendahkan hukum ini berarti sama saja menolak Islam. Jadi memang berbeda antara kesiapan dengan penolakan tentunya Ibu ya. Jadi ada sebagian wanita yang belum siap, ya tidak masalah, belum siap gitu kan. Kemudian jangan sampai kemudian menolak, oh tidak, itu tetap mengakui bahwa itu adalah hukum Islam. Setidaknya ketika ada orang yang melakukan hal tersebut, kita tidak sempit dada. Mungkin ibu-ibu belum siap, tapi ketika ada orang melakukan seperti itu, setidaknya lapang dada. Iya, itu memang syariat. Mungkin si fulan itu bisa melakukannya, si fulanah itu bisa menerimanya. Ini sebagai salah satu bukti bahwa kita lapang dada terhadap syariat Islam. Walaupun mungkin kita belum siap. Tapi catatan tadi ya Ibu ya, tentang manakah lebih afdal, ternyata para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan poligami afdal, tentunya dengan syarat dan rukunnya.
ketentuannya ketika dia melakukan kewajibannya menunaikan hak-hak istrinya, ya. Tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya yang paling afdal adalah monogami, ya. Yang paling afdal adalah monogami. Ala kulli hal, boleh-boleh saja. Tapi dianjurkan memang umat Nabi Muhammad untuk menikah. Ya, untuk menikah, karena menikah adalah ibadah yang terpanjang, ya Ibu. Menikah itu ibadah yang terpanjang. Karena di dalam pernikahan itu ada nilai-nilai ibadah yang sangat luar biasa. Jadi mau poligami atau monogami itu semuanya ibadah. Tetapi kalau tidak tahu ilmunya, bukan merupakan ibadah nanti takutnya. Tetapi apa Ibu? Takutnya adalah sebagai wasilah sarana seseorang bisa masuk kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Intinya semuanya adalah dengan ilmu. Baik, barakallahu fikum. Dan kalau kita berbicara tentang masalah poligami, di sini ada aturannya. Jadi sunnahnya ya Ibu, ketika orang sudah punya istri, kemudian menikah lagi, maka istri yang kedua dilihat janda atau gadis. Kalau istri yang kedua itu gadis, maka sunnahnya laki-laki tersebut menginap di rumahnya selama 7 malam. Ya, hitungannya malam 7 malam, baru setelah itu dibagi sehari atau 2 hari, semalam, 2 malam, 2 malam. Tapi dia hendaklah menginap di rumah gadis tersebut atau menginap bersama istri yang kedua karena gadis 7 hari. Nah, tapi kalau istri yang kedua adalah seorang janda, sebelum dibagi harinya secara sama, maka dia menginap bermalam bersama istri keduanya selama 3 hari. Ini aturannya. Jadi makanya kalau orang sama-sama tahu, alhamdulillah. Kecuali seorang istri nanti tanazil ya Ibu, seorang istri tanazil. Misalnya tanazil itu merupakan idealismenya dia. Harusnya tuh nggak apa-apa deh, 3 hari saja langsung ke sana, kasihan mungkin masih punya anak-anak atau apa. Dengan keikhlasan seperti itu tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak mengikhlaskan bukan berarti dosa karena hak dia. Nah, di sini aturannya ya Bu ya. Jadi seorang laki-laki yang menikah misalnya, maka tidak seperti itu. Oleh karena itu ini jadi polemik saja. Beberapa saat yang lalu terkena berita misalnya seorang wanita curhat di sosial media gitu ya, suaminya hilang nggak tahu kemana ini kan, gitu nggak ada kabarnya. Makanya alangkah baiknya memang tahu, disiapkan semuanya. Oh ya, ini tahu menikah, oh 7 hari di sana. Ya tiba-tiba nggak tahu kabarnya, HP-nya nggak bisa dihubungi, istrinya bingung kan gitu. Ini tidak elok, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu. Maka jangan sampai syariat ini menjadi buruk, tercoreng ya. Tercoreng Ibu, apalagi kadang-kadang tidak sedikit juga yang gagal. Tidak sedikit yang gagal, semakin tercoreng lagi. Padahal ini salah satu daripada syariat Allah, pasti ada hikmahnya. Apalagi jumlah wanita lebih banyak. Ya takutnya malah banyak wanita terjerumus dalam kenistaan ketika tidak ada yang mengayominya, tidak ada orang yang memberikan nafkah, akhirnya dia bekerja sendiri di luar rumah, bercampur dengan laki-laki, melakukan perbuatan nista, naudzubillah min dzalik. Maka tetap Ibu kita pertengahan, kita tidak berlebihan ya, karena ada sebagian orang juga berlebihan. Jadi orang-orang yang monogami disindir, kamu tuh kok nggak nambah-nambah istri, gimana, kamu bukan laki-laki, itu provokator namanya. Masing-masing kondisinya berbeda. Masing-masing kondisi yang berbeda, tidak boleh seperti itu. Apalagi kadang-kadang orang belum mampu Ibu. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang kemudian nikah, belum lama istrinya baru hamil. Dia masih numpang di mertuanya. Kemudian dia nikah lagi. Istri itu dibawa ke rumah mertuanya, akhirnya diusir oleh mertuanya. Ya, ini tidak tepat. Makanya poligami itu syariat yang indah. Syariat yang mulia Ibu. Menjaga kehormatan, baik kehormatan seorang laki-laki ataupun kehormatan para istri. Maka kalau dilakukan dengan dasar ilmu luar biasa. Tapi tetap ada rincian-rinciannya Ibu ya, terkait mana yang utama, kondisi perorangan beda dengan orang lain. Ya, di sini perlu diperhatikan. Nah, bagi laki-laki mungkin semangat, tapi kesemangatannya jangan sampai kemudian tidak memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sebagai laki-laki tanggung jawabnya besar. Bagi wanita juga pertengahan. Orangnya belum siap, tapi bukan berarti kemudian memprovokasi orang untuk menolak. Tidak, belum siap, saya belum siap Ustaz. Ya udah, bismillah, alhamdulillah. Suami ibu-ibu juga tidak ada niat. Ya sudah, bismillah, mudah-mudahan itu sebagai wasilah menuju surga. Tapi bagaimanapun ini memang syariat yang dilakukan oleh Nabi sendiri dan para sahabat. Cuma pertengahan, ya sebagaimana ibadah yang lain itu juga ada syarat rukunnya. Sholat juga ada waktunya khusus sebagaimana hal ini. Jadi terkait dengan
fikih poligami, yaitu seorang laki-laki yang menikahi istri, ya menikah kedua, maka dilihat apakah janda ataupun gadis. Kalau gadis berarti menginap bersamanya sebanyak 7 malam. Kalau seorang janda menginap di rumahnya sebanyak 3 malam, baru setelah itu dibagi rata antara sama istrinya. Barakallahu fikum. Selanjutkan hadis berikutnya. Pembagian hari dan malam di antara para istri. Hadis 926. Hadis Aisyah qalat, kuntu agharu 'ala allati wahabna anfusahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqul atahabul mar'atu nafsaha falamma anzalallahu ta'ala turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junah 'alaik qultu ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga katakan, apakah patut seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang kamu hendaki di antara mereka atau istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Al-Ahzab 51. Aisyah berkata, saya lihat Rabbmu sangat cepat memenuhi keinginanmu. Iya, baik, barakallahu fikum. Ini pembagian hari dan malam di antara para istri, hampir sama dengan sebelumnya ya Bu ya. Jadi pembagian secara rata terhadap para istri mungkin tidak terbayang di ibu-ibu ya. Nah, ini secara normatif saja, pembahasan secara normatif. Andaikan ini terjadi, ya inilah syariatnya, pembagian laki-laki untuk para istrinya. Ya, nanti dijelaskan lebih jelas lagi pada hadis berikutnya ya. Pada hadis berikutnya kita baca dulu Ibu. Hadis Ibnu Abbasin an Atta qala hadarna ma'a Ibnu Abbasin janazata Maimunata bisarif faqala Ibnu Abbas hadhihi zawjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza rafa'tum na'shaha fala tuz'ansi'uha wa la tuzalziluha warfuqu fa innahu kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un kana yaqsimu li thaman wa la yaqsimu li wahidah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berkata, kami pernah menghadiri jenazah Maimunah bersama Ibnu Abbas di Syarif. Lalu Ibnu Abbas berkata, ini istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mengangkat peti mayatnya, maka jangan sampai bergoncang dengan keras. Tapi pelan-pelanlah, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 9 orang istri. Beliau membagi hari-hari kepada 8 orang, sementara kepada yang 1 orang tidak. Iya, Ibu barakallahu fikum. Jadi pembagian adil kepada para istri, kecuali seorang istri yang memberikan haknya kepada yang lainnya. Misalnya dalam keadaan kondisi tertentu ya Bu, sudah sepuh, sudah tua misalnya, ataupun kemudian dalam keadaan datang bulan atau nifas ya. Jadi boleh membagikan haknya hari kepada istri yang lain. Ini dibolehkan. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 8 istri, salah satunya adalah Maimunah. Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas, jadi masih kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah, ya, ketika meninggal Ibnu Abbas berpesan supaya membawa kerandanya jangan kencang-kencang, jangan bergoyang, tapi lembutlah, karena ini adalah istri Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kedudukan mereka para ummahatul mukminin, terkhusus adalah para ummahat al-mukminin yang memiliki kedudukan luar biasa seperti Khadijah dan Aisyah. Ya, kemudian diikuti kemuliaannya oleh istri-istri yang lain ya Ibu. Rasulullah SAW ada 9, kemudian membagi untuk 8 dan tidak membagi untuk 1. Ada yang mengatakan dia adalah Saudah, ada yang mengatakan adalah Sofiyah yang satu itu. Ada yang mengatakan Saudah karena beliau sudah tua,
memberikan haknya kepada yang lain. Baik, ini masalah pembagian hari ya Ibu ya. Ala kulli hal, ini baru salah satu bagian ibadah fikih poligami. Rasulullah SAW sendiri luar biasa ya, melakukan poligami, tapi bukan berarti tanpa masalah, luar biasa ya. Bahkan ada grup-grupnya, ada grupnya Aisyah, ada grupnya ini gitu ya, yang kadang-kadang saling panas memanasi gitu. Maka ini kembali pada kepemimpinan seorang suami. Nah, karena itu ketika seseorang tidak mampu, maka lebih baik satu saja, ya, maksimal dalam mentarbiyah, maksimal dalam memberikan hak, ya, karena memang luar biasa ini. Baik, barakallahu fikum, kita tinggalkan terkait dengan fikih poligami ya, singkat alhamdulillah, nggak panjang-panjang, nggak boring ibu-ibu. Kita lanjut pada bab selanjutnya, sunnah menikahi wanita yang taat beragama. Ini bagian untuk motivasi anak-anak kita, anak-anak, mungkin ada ibu-ibu yang sudah punya cucu. Ukuran untuk seorang wanita yang akan dinikahi adalah wanita yang taat beragama. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha, fadfar fi dzatid din talibat yada. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Baik ibu-ibu, barakallahu fikum. Ini adalah kesunahan di dalam memilih pasangan. Ada beberapa hadis dan hadis ini. Karakter wanita yang pantas dijadikan istri ya, ataupun alasan seorang wanita dijadikan istri. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sabdanya, tazawwajil walud al-wadud. Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang, kemudian wanita yang subur. Ya, wanita yang penuh kasih sayang bisa dilihat sikap dia terhadap anak-anak ya, care terhadap anak-anak ini menunjukkan sifat kasih sayang dia. Atau wanita yang subur, yang memiliki banyak saudara, ini salah satu indikasi ya. Walaupun boleh-boleh saja misalnya seseorang menikahi wanita yang tidak subur ataupun diketahui tidak memiliki keturunan, boleh-boleh saja kalau dia mau. Ya. Kemudian dalam hadis ini karakter yang lain ataupun standar yang lain, seorang wanita yang disiapkan untuk menjadi ibu untuk calon anak-anak seorang laki-laki ya. Yang pertama adalah hartanya, ya, karena hartanya. Tapi bukan berarti kalau punya istri kaya lalu tidak wajib menafkahi, tetap wajib menafkahi, kecuali seorang istri mengatakan tidak perlu dinafkahi, saya sudah bisa menafkahi diri saya sendiri. Nah, itu. Tetapi sekaya apapun seorang istri, maka seorang laki-laki tetap ada kewajiban menafkahi. Ini penting sekali. Ya, wali hasabiha. Ya, seorang wanita dinikahi karena keturunannya. Ya, keturunan orang yang baik-baik. Wajamaliha, kemudian karena kecantikannya, ya, karena kecantikannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama. Taribat yadak, niscaya kamu akan beruntung. Nah, di sini ukuran yang paling baik ya Ibu adalah yang taat agamanya. Pilihkan untuk anak-anak lelaki kita, wanita-wanita yang taat agamanya, yang baik agamanya ya, yang sudah paham, kalau bisa yang sudah paham, kalau tidak minimal ada semangat untuk belajar, ada sifat-sifat yang nampak menunjukkan kebaikannya. Ini sebagai ukuran yang terbaik ya Ibu untuk memilih calon menantu. Ya, wanita, lebih-lebih laki-laki yang akan menjadi imam bagi anak-anak Ibu sekalian. Kalau ibu-ibu sudah ada anak-anak yang siap menikah, carilah calon suaminya yang taat agamanya, yang baik agamanya, ya, diketahui tersebut dari teman-temannya, dari keluarganya, ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taribat yadak, maka beruntung laki-laki yang mendapatkan pasangan seorang wanita yang taat agamanya, masya Allah. Karena seorang istri itu sebagai pengingat akan suami ya Ibu,
Walaupun ya suami itu yang seharusnya menjadi motor memang. Ku anfusakum ahlikum naro. Tapi hari ini terkadang kita saksikan luar biasa yang mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak belajar adalah mereka para ummahat. Sehingga para ummahat kemudian mengajak suaminya untuk mengkaji Islam, untuk belajar Islam sampai kemudian mereka mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya, seorang istri sangat penting sekali ya. Jadi kalau seorang laki-laki menginginkan anak-anak yang soleh dan solehah, sejak awal, sejak dini itu memilihkan untuk calon ibu mereka adalah seorang wanita yang solehah. Ya, seorang wanita yang solehah. Ini ukurannya ibu ya, walaupun mungkin tidak terlalu cantik, ya, bukan harus dari keluarga yang harus seperti ini, seperti itu, tidak harus dari keluarga ningrat, tidak harus dari keluarga yang berdarah biru gitu ya. Tapi kalau terkumpul semuanya luar biasa. Sudah cantik, nasabnya bagus, orang kaya, agamanya baik, luar biasa. Tapi sepertinya jarang yang ngumpul seperti ini. Maka setidaknya ada satu standar yang tidak boleh hilang itu, ya. Yang baik agamanya. Yang baik agamanya, ya, syukur-syukur yang hafal Al-Qur'an. Punya menantu wanita seorang dokter yang hafidhatul Quran. Punya seorang menantu yang masya Allah ya, karyanya bagus, seorang hafidhatul Quran. Ini masya Allah ya ibu. Makanya kalau ibu punya anak laki-laki, harapannya nanti anak-anaknya, cucu-cucunya menjadi para ahli Quran. Salah satu caranya adalah mencari calon menantu yang hafidhatul Quran. Insya Allah dengan hafal Al-Quran seorang wanita itu, dia akan mengajarkan pada anak-anaknya. Dia tahu metodologinya. Walaupun mungkin anak-anaknya sekolah di tempat yang bukan pesantren, tapi ibunya hafidhatul Quran punya cara untuk bisa menjadikan anaknya bisa hafal Al-Quran. Ya, ibu, jadi tidak salah, bahkan ini tepat kalau kemudian para ummahat mencarikan jodoh untuk putra-putranya, para wanita yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Insya Allah barokah ibu. Ya, akhirnya punya cucu-cucu yang hafal Al-Quran. Walaupun nanti pekerjaan apapun tidak harus semuanya jadi ustadz, tidak. Islam tidak hanya butuh ustadz. Islam itu butuh semuanya ibu. Butuh mereka para pengusaha, butuh mereka para wartawan, para pemimpin, ya. Jadi tidak hanya sebatas menjadi ustadz, tapi hadapannya adalah apapun profesinya, kalau bisa mereka adalah ahli Quran. Sehingga Al-Quran itu hadapannya apa ibu? Betul-betul menjadi al-akhirah. Nah karena itu Al-Imam Al-Qayyim mengatakan kun min abna'il akhirati wa la takun min abna'id dunya. Jadilah kalian itu sebagai anak-anak akhirat. Jangan jadi anak-anak dunia. Ya, karena biasanya seorang anak itu mengikuti induknya. Kalau seorang itu sudah mengiltizamkan dirinya orientasinya akhirat, maka apapun profesinya itu, apapun profesinya, pekerjaannya, lelah tangan dan kakinya, namun orientasinya di akhirat. Apakah pekerjaan saya ini membawa saya ke surga atau tidak? Apakah yang saya lakukan ini akan membawa saya kepada keselamatan atau tidak? Ini penting sekali. Makanya pernikahan ini kalau dalam masalah fikih masuk bab bukan bab ibadah hasilnya ya. Masuk bagian masalah munakahat itu tidak masuk bagian ibadat. Ada ibadat, ada munakahat, ada muamalat. Munakahat pada dasarnya adalah bentuk interaksi seseorang dengan orang lain, ya. Tetapi itu kemudian bukan lepas begitu saja, menunjukkan Islam tidak mengajarkan sekularisme. Artinya nilai agama tetap kita bawa di setiap kondisi dan keadaan itu, dalam pernikahan, dalam pekerjaan. Kalau orang-orang yang berpaham sekuler udah, kalau orang berbicara politik jangan bicara agama. Politik kok bawa nama agama. Nah itu salahnya di situ itu adalah virus sekularisme yang dicoba untuk ditanamkan ditanamkan pada mindset mereka kaum muslimin. Orang politik kok bicara agama. Oh, politik kok dibicarakan di masjid. Nah, ini yang salah itu. Maka Islam itu membawa prinsip agama dalam segala bidang, termasuk dalam pernikahan. Ini ibu ya. Jadi pilihkan untuk mereka yang terbaik, anak-anak ibu. Ya, bolehkah menikah dengan non muslimah Yahudi dan Nasrani dalam ayat boleh, tapi tidak dianjurkan. Maka sungguh sangat naif sekali kalau kemudian di negeri kita banyak kaum muslimat, tapi kok ada orang yang kemudian memilih non muslim ya wanita non muslimah untuk dijadikan istri anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Baik, ini kriteria yang sempurna
dan jangan sampai lepas satu kriteria yang terakhir itu yang dijanjikan keberuntungan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bab selanjutnya sunnah menikah dengan seorang gadis. Hadis Jabir bin Abdullah qala tazawwajtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tazawwajta faqultu tazawwajtu sayban faqala ma laka wal adara wa li'abiha qala Muharib ahad rijal sanad فذكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جارية تلاعبها وتلاعبك. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, aku sudah menikah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, wanita bagaimana yang kamu nikahi? Aku menjawab, aku menikahi seorang janda. Beliau bertanya, mengapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis sehingga kamu dapat bermain-main dengannya? Aku pun menuturkan kepada Amr bin Dinar. Lalu Amr berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, mengapa bukan wanita yang masih gadis sehingga kamu dapat bermain-main dengannya dan ia pun dapat bermain-main denganmu. Ya, Ibu barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah wanita ya, antara gadis dan janda. Nah, kata orang hari ini janda yang terdepan katanya. Seakan-akan menikahi janda itu lebih utama. Tapi pengarang kitab ini memberikan satu bab yang menunjukkan seakan-akan menikahi janda itu lebih afdal. Oke, Bu ya. Dan hadis ini dijadikan dalil para fuqaha tentang keafdalan menikahi seorang gadis. Ya, hal jariyatan tula'ibuka wa tula'ibuha wa tula'ibuka. Ya. Jadi mengapa bukan wanita yang masih gadis? Jadi Jabir bin Abdullah ini anaknya Abdullah Jabir, anaknya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini meninggal pada saat perang Uhud. Meninggalkan anak-anak wanita yang banyak, jumlahnya kurang lebih 10 orang. Jabir laki-laki sendiri. Jadi sangat sedih sekali Jabir ditinggalkan oleh bapaknya ini sampai kemudian dihibur oleh Rasulullah dengan satu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung di hadapan Abdullah bin Haram secara langsung, tidak ada batas. Jadi dibuka hijabnya. Kemudian Abdullah bin Haram diminta apa? Kemudian Abdullah bin Haram ingin balik ke dunia dan berjihad dan terbunuh sebagai syahid lagi. Tidak mungkin, itu sudah menjadi ketentuan Allah, orang yang meninggal tidak akan kembali. Kemudian kabarkanlah terhadap orang-orang yang di belakangnya yang belum syahid. Maka turun ayat la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Dan kalian sangka bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah mati, tetapi mereka ahya inda rabbihim, hidup di sisi Rabbnya, yurzaqun, diberikan rezeki secara langsung. Ini adalah ayahnya Jabir. Kemudian Jabir menikah seorang janda. Ya, ditanya oleh Rasulullah, kok nggak gadis saja? Kenapa? Kalau seorang gadis itu belum pernah mengenal cinta ya Ibu. Ini kalau kita bicara sungguhnya fitrah wanita ya itu, tidak pacaran, tidak ini. Sehingga seorang gadis itu ketika dinikahi seorang gadis yang tidak pernah pacaran, tidak ini ya, itulah suaminya, cinta pertamanya. Ya, bisa bermain-main dengan suaminya, cinta kemudian tulus kepada suaminya. Seperti itu. Yang hari ini sepertinya agak susah walaupun menikahi gadis tapi sudah pacaran sekian ratus kali. Ya, ini yang jadi masalah Ibu. Menikahi gadis tapi sama saja dengan janda, naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah menjaga kita, keluarga kita, putra-putri kita dari hal-hal yang buruk. Akhir zaman sangat luar biasa. Tapi kalau secara normal Ibu, seorang gadis itu gadis bukan hanya status. Maka ini yang seperti yang disampaikan Rasulullah, seorang wanita yang gadis belum pernah mengenal laki-laki, belum pernah disentuh laki-laki, akan lebih fokus dengan suaminya nanti, tidak lirik orang lain. Ini catatannya Ibu ya. Jadi ini juga sekarang sama aja Ustaz, kita tidak bicara kondisi hari ini. Tapi mereka yang betul-betul gadis menjaga kehormatannya, ya, menjaga kehormatannya, tidak banyak interaksi dengan laki-laki, masya Allah. Jadi di sini hadisnya masih panjang. Kalau diputus sampai di sini berarti bisa disimpulkan menikahi gadis lebih utama daripada menikahi janda ya Ibu. Jadi janda yang terdepan berarti tidak selamanya tepat ya. Jandanya ketinggalan. Jadi yang utama adalah gadis. Kalau kita berhenti di hadis ini. Jadi banyak
para fuqaha menukil hadis ini, hadis Jabir bin Abdullah. Ketika ditinggal meninggal oleh orang tuanya, Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram meninggalkan anak-anak wanita yang sangat banyak, sampai 10 wanita. Akhirnya Jabir bin Abdullah tidak menikahi gadis, tapi menikahi janda. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa tidak gadis saja yang kau nikahi, wahai Jabir, sehingga kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu. Berhenti di sini, tapi ada kelanjutannya, Ibu. Ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Ada pada hadis berikutnya. Ya, kalau hadis ini adalah penyemangat mereka para gadis. Hadis berikutnya sepertinya penyemangat untuk mereka wanita janda. Baik. Hadis 930. Hadis Jabir. Hadis Jabir bin Abdullah qala, halaka abi wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin. Fatazawwajtu imra'atan sayban faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajta ya Jabir? Faqultu na'am. Faqala fikran am sayban? Qultu bal sayban. Qala fa halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudhahikuha wa tudhahikuka? Qala faqultu lahu inna Abdullah halaka wa taraka banatin wa inni karihtu an aji'ahunna bimislihin fatazawwajtu imra'atan taqumu 'alaihinna wa tuslihuhunna. Faqala barakallahu khairan. Bismillah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ayahku wafat dan meninggalkan 7 atau 9 anak perempuan. Oleh karena itu aku menikah dengan seorang janda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, apakah kamu sudah menikah wahai Jabir? Aku menjawab, sudah. Beliau bertanya lagi, dengan gadis atau janda? Aku menjawab, dengan janda. Beliau bertanya, mengapa kamu tidak menikah dengan gadis sehingga kamu dapat bermain-main dengannya dan ia dapat bermain-main denganmu? Kamu dapat bergurau dengannya dan ia juga dapat bergurau denganmu? Aku pun berkata kepada beliau, Abdullah ayahku telah meninggal dan meninggalkan banyak anak perempuan. Aku tidak suka menghadirkan untuk mereka seorang istri yang seperti mereka sama-sama gadis. Oleh karena itu, aku menikahi seorang wanita yang dapat mengurus dan membimbing mereka. Beliau bersabda, semoga Allah memberkahimu dan memberimu kebaikan. Iya, ya, Ibu, ini jelas sekali, Ibu. Kalau seperti ini berarti yang afdal gadis atau janda nih. Nah, di sini nih. Kalau hadis yang pertama berhenti di situ. Janda. Ini janda, Ustaz. Nanti 930 janda ya, 929 gadis. Tergantung ya, kondisi kali, Ustaz. Iya. Jadi memang seperti itu, Ibu. Para ulama menyimpulkan tergantung kondisi memang. Tergantung kondisi ya. Jadi kalau misalnya seorang duda punya anak ya, sudah punya anak, apalagi anak-anaknya gadis-gadis umur 18 tahun gitu ya, 19 tahun, atau anak yang menjelang usia nikah lah, atau SMA gitu ya, 17 tahun, 16 tahun, ya alangkah baiknya ketika misalnya dia menikah, misalnya istrinya meninggal atau cerai, dia menikah lagi, maka dia jangan sampai menikah dengan istri yang seusia dengan anaknya kan gitu. Kecuali memang kadang seorang wanita usianya muda tapi dewasa juga nggak tahu itu ya. Tapi ala kulli hal, mana yang lebih utama, menikahi seorang gadis atau seorang janda? Secara umum seorang gadis. Tapi dalam kondisi yang lain seperti Jabir bin Abdullah, Jabir mengatakan Abdullah yaitu ayahnya meninggalkan banyak anak wanita, 7 atau 9 gitu. Saking banyaknya lupa 7 atau 9. Ragu-ragu 7 atau 9. Yang kemudian aku tidak menyukai menikahi seorang wanita yang seusia mereka. Aku ingin menikahi seorang wanita yang bisa mendampingi mereka, yang bisa mengawal mereka, yang bisa menjadi pengganti ibu mereka, ya. Jadi ini mikir saudara, Ibu, masalah. Saya punya saudara, dia bertanggung jawab. Ayah meninggal saudara, bukan anak. Jabir ini belum nikah, kan gitu kan. Dia memiliki tanggungan saudari-saudari, ya, saudara-saudaranya, anak dari bapaknya itu. Akhirnya dia menikah dengan seorang wanita yang bisa kemudian membimbing saudara-saudaranya, apalagi anak ya, Ibu ya. Maka di sini perlu pertimbangan memang. Misalnya seorang laki-laki Allah takdirkan ditinggal oleh pasangan, cerai ataupun meninggal dunia, dan pengen menikah lagi, apakah menikahi janda atau gadis, lihatlah kondisinya.
ya, apalagi anak masih kecil yang kemudian butuh perawatan gitu ya, menikahi gadis kira-kira bisa nggak nih gitu ya. Oh nggak apa-apa, siap kok, ya nggak apa-apa, berarti bagus juga. Rasulullah mengatakan kenapa nggak gadis, itu menunjukkan gadis itu utama. Tapi kalau kemudian seorang gadis tapi nggak bisa melakukan pekerjaan yang berat karena belum ada pengalaman, merawat anak belum ada pengalaman dan kelihatannya berat, maka menikahi janda lebih baik dalam satu kondisi. Jadi tidak secara mutlak ya ibu-ibu para pelaku antara gadis dengan janda, kondisional sifatnya. Jabir bin Abdullah mengatakan aku menikahi janda dengan tegas. Kenapa? Karena ayahku meninggal dan meninggalkan banyak anak wanita. Aku tidak ingin menikahi seorang wanita yang seusia dengan mereka. Aku ingin menikahi seorang wanita yang bisa menegakkan kewajibannya, mengurus mereka. Rasulullah mengatakan barakallah, mendapatkan doa keberkahan, au khairan, ataupun mendapatkan doa kebaikan. Ya, barakallah doa keberkahan, au khairan atau doa kebaikan. Nah ini terkadang jarang dinukil oleh mereka ya Bu, berhentinya pada pertanyaan Rasulullah pada Jabir, tapi jawaban Jabir kadang tidak dinukil sehingga seorang menyimpulkan yang paling utama gadis titik. Ya jelas secara umum seperti itu, seorang gadis lebih utama, tetapi dalam kondisi tertentu janda kadang juga di depan seperti ini ya Bu ya, dan janda kadang terdepan tapi juga kadang tertinggal. Baik, hadis berikutnya hampir sama, kita baca saja Ibu. Hadis 931. Hadis Jabirin qala kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Falamma qafalna ta'ajjaltu ala ba'irin qatufin. Falhaqani raqibun min khalfi. Faltafattu fa idza ana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma yu'jiluka qultu inni hadithu ahdin bi ursin qala fa bikran tazawwajta am sayban قلت بسيبا قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي شأن لكي تمتشط الشعيثة وتستحد المغيبة. ففي هذا الحديث أنه قال الكيس يا جابر يعني الولد. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan. Dalam perjalanan pulang, aku terburu-buru memacu untaku. Seorang pengendara pun menguntit di belakangku. Ketika aku menoleh, ternyata ia adalah Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apa yang membuatmu tergesa-gesa? Aku jawab, karena aku baru saja menikah. Beliau bertanya lagi, dengan gadis atau janda? Aku menjawab, janda. Beliau bertanya, mengapa tidak dengan gadis, sehingga kamu dapat bercanda dengannya dan ia dapat bercanda denganmu? Ketika sudah dekat, kami pun mempercepat agar segera sampai. Beliau lantas bersabda, pelan-pelan, agar kalian sampai pada malam hari setelah sholat Isya, sehingga yang kusut rambutnya dapat bersisir dan agar mereka bisa mempersiapkan diri. Ya, lanjut. Tinggal dikit lagi dalam hadis ini. 932 Ustaz? Oh, 932. belum ini ya? Oh, enggak, berarti ada yang kurang ya punya ibu-ibu ya? Ini cuma segitu aja Ustaz, sampai mempersiapkan diri. Oh, enggak ada? Ada lanjutannya sedikit. Dalam hadis ini juga bersabda, segeralah punya anak wahai Jabir. Ini kan ada nih, kais ya Jabir, yakni al-walad. Terjemahnya kurang Ibu. Oh. Ya, bisa ditambahin sedikit. Lanjutan hadis ini ada Arabnya tapi nggak diterjemahin. Ya, coba dicatat Ibu-ibu tambahan terjemahan hadis. Ya, dalam hadis ini, koma. Dalam hadis ini, koma. Ya. Dalam hadis ini koma, beliau juga bersabda, segeralah punya anak. Ya, sebanyak 2 kali, wahai Jabir. Segeralah punya anak. Ya, wahai Jabir. Ini tambahannya ya, Ibu. Iya. Baik, 2 hadis ini
dan nanti hadis setelahnya juga berbicara masalah ini ya Ibu. Jadi pada dasarnya boleh seseorang menanyakan status orang lain. Udah nikah ya? Oh belum nikah? Boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, tazawwaj saya Jabir, kamu sudah menikah Jabir, ya boleh. Tetapi ini bukan berarti ukuran baku seseorang kemudian sembarangan menanya status orang lain. Kadang orang tersinggung kan. Kadang-kadang sering ditanya tidak mau silaturahim, tidak mau berkunjung. Kenapa? Nanti ditanya sudah nikah apa belum, gitu kan? Maka ini sifatnya kondisional juga ibu-ibu. Bertanya status pada orang lain juga dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir kamu udah nikah? Sudah. Janda atau gadis? Nah, gitu ya. Jadi boleh bertanya seperti itu. Ya, ada dalilnya ada. Tetapi ini bukan sebagai ukuran secara mutlak bahwasanya kita sembarangan menanyakan status orang lain. Ya, karena kadang-kadang orang tersinggung, udah nikah, tanya melulu, kapan nih? Nggak jomblo lagi. Ini hati-hati ya ibu. Kadang orang tersinggung. Maka andaikan kita bertanya, kalau bisa nyari solusinya. Seperti Rasulullah bertanya kepada Hamdalah, seorang sahabat yang memang Allah takdirkan bukan seorang laki-laki yang tampan, bukan seorang yang kaya, tidak memiliki kedudukan yang tinggi di strata masyarakat ini ya. Rasulullah bertanya, kenapa belum menikah nih, gitu kan? Siapa yang mau dengan saya Rasulullah? Rasulullah membantu kemudian mencarikan seorang wanita yang saleh. Masya Allah. Jadi boleh-boleh saja ibu, tetapi kalau kita khawatirkan pertanyaan tersebut menjadikan dia tidak nyaman, nggak usah ditanya. Karena sebagian orang tidak mau ditanya, kapan ini nikahnya? Apalagi seorang wanita yang mungkin sudah cukup usianya kok belum nikah, kadang menyakitkan, ya, kadang menyakitkan. Kok nggak nikah kapan nih gitu? Ya gue sih mau nikah gitu, saya mau nikah tapi makanya kondisional ibu. Kalau bisa sih ya, kalau kita bertanya pada orang yang masih jomblo baik laki-laki atau wanita khususnya yang agak terlambat. Kalau yang belum terlambat sih ini, ya agak terlambat secara pandangan masyarakat ya. Maka hati-hati kalau bisa dicarikan kalau bisa. Ya, oh ini anaknya ibu ini gitu. Makanya kan penting juga sih ibu, data-data itu penting juga. Data-data jamaah masjid, data-data jamaah taklim. Misalnya nih jamaah pecinta sunnah nih, siapa aja sih jamaahnya? Datanya juga anak-anaknya. Oh, ini anak gadis, oh punya anak. Jadi nggak masalah. Oh, siapa tuh cocok gitu ya. Jadi ada data-datanya dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka menikah dengan orang yang jauh-jauh bukan ibu. Seperti itu. Jadi penting juga mengetahui data-data keluarga, majelis taklim, jamaah masjid gitu ya. Jangan sampai kemudian seorang kadang-kadang kan keluarga itu malu, apalagi anaknya wanita nawarkan tuh malu. Anak saya mau nggak sama anak saya, nggak mungkin, sangat tidak. Nah, usia ada lulus kuliah 22, 23, 24 belum ada nanyain gitu kan ya. Kadang orang tuanya nggak enak kemudian menawarkan anaknya. Anak saya kan gadis gitu. Maka ketika tahu data-datanya itu sangat membantu. Oh ya, anaknya Pak itu belum nikah loh ya. Kemarin baru udah 2 tahun selesai kuliah juga ini ya, akhirnya berjodoh. Ini sangat baik ibu, sangat baik seperti ini mengenal data-data keluarga para ikhwan, para akhwat, saudara-saudari kaum muslimin, satu majelis taklim itu sangat baik sekali. Baik, kemudian hadis-hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak tahu hal yang gaib kecuali atas izin Allah. Intinya perlu juga tanya, ya. Kemudian sekali lagi terkait dengan masalah wanita yang dinikahi, apakah gadis atau janda ya, kondisional juga. Secara umum, kalau nggak ada kaitan apapun, maka gadis lebih utama. Apalagi terkumpul semuanya, ya. Hartanya baik, keturunannya baik, ya nasabnya baik, keluarganya baik-baik, agamanya baik, masih gadis, cantik pula, masya Allah. Saya barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis lagi terkait dengan hal ini, coba dibaca maknanya cukup panjang. Artinya aja langsung ya Ustaz. Ya langsung ibu. Ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengisahkan, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan. Untukku berjalan lambat dan kelelahan. Untaku berjalan lambat dan kelelahan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiriku dan memanggil nama Jabir. Aku menyahut, ya.
Beliau bertanya, "Kamu kenapa?" Aku menjawab, "Untaku berjalan sangat lambat dan kelelahan hingga aku tertinggal." Kemudian beliau turun dan memukul untaku dengan tongkat beliau, lalu berkata, "Kendarailah." Aku pun mengendarainya. Sungguh aku melihat unta itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian bertanya kepadaku, "Apa kamu sudah menikah?" "Sudah," jawabku. Beliau bertanya lagi, "Dengan gadis atau janda?" "Dengan janda," jawabku. Beliau berkata, "Mengapa tidak dengan seorang gadis sehingga kalian dapat saling bersenda gurau?" Aku menjawab, "Aku memiliki saudara-saudara perempuan yang masih kecil. Karenanya aku menikah dengan wanita yang dapat menyatukan mereka, menyisir dan membimbing mereka." Beliau berkata, "Kamu sekarang akan datang kepadanya. Bila kamu sudah sampai kepadanya, bersungguh-sungguhlah dalam usaha mendapat keturunan." Kemudian beliau bertanya, "Apa kamu akan menjual untamu?" Aku jawab, "Iya." Beliau pun membeli untaku dengan 1 ukiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba sebelum aku tiba. Aku tiba pada pagi hari. Aku datang ke masjid dan aku mendapati beliau di pintu masjid. Lalu bertanya, "Kamu baru tiba?" "Ya," jawabku. Beliau berkata, "Tinggalkanlah untamu, masuk ke dalam masjid dan sholatlah." Aku pun masuk ke masjid lalu sholat. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk menimbang 1 ukiyah untuk beliau. Lalu Bilal menimbang 1 ukiyah untukku dengan timbangan yang akurat. Kemudian aku pergi meninggalkan beliau. Setelah itu beliau berkata, "Panggilkanlah Jabir untukku." Aku katakan, "Beliau mengembalikan unta itu kepadaku, padahal tidak ada yang lebih aku benci dari unta itu." Beliau berkata, "Ambillah untamu dan ukiyah itu untukmu." Baik, sama dengan hadis-hadis sebelumnya terkait dengan hal ini ya Bu ya. Ya. Iya, baik. 1 ukiyah sebutnya dalam hadis ini 1 ukiyah itu emas ya, ukuran emas kurang lebih ya 30 atau 31 gram ya emas ya Bu ya. Kalau 1 dinar 4,25 gram. 1 ukiyah 31 sekian gram dapat onta ya. Jadi kurang lebih 30 juta harga hari ini ya, emas hari ini. Menunjukkan memang ya nilai emas tetap ya Bu, nilai emas tetap 1 ukiyah bisa beli onta hari ini, bisa gitu ya, 1 ukiyah 30 juta gitu, 30 juta bisa beli onta. Ya, tapi mungkin nggak tahu 10 tahun kemudian 30 juta bisa untuk beli onta atau tidak, Allah alam. Tapi kalau 1 ukiyah tetap bisa beli onta. Sebagaimana 1 dinar 4,25 gram bisa beli 1 bahkan 2 kambing. Ya. Tapi hari ini mungkin 2-3 juta bisa buat beli kambing. Tetapi tidak tahu untuk kedepannya, maka mata uang yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya dinar dan dirham. Mata uang yang tidak mengenal inflasi tentunya berbeda dengan uang kertas ya Bu. Uang kertas semakin tidak ada nilainya. Ya kalau seseorang menyimpan uang kertas 10 juta disimpan terus nggak digunakan apa-apa untuk tabungan, nggak diputar, nggak diapa-apain. Juta untuk 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang ya nilainya berbeda. Hari ini kita masuk toko membawa 1 juta dapat belanja berapa, kemudian 5 tahun yang akan datang 1 juta dapat belanja berapa berubah. Tapi kalau 1 gram hari ini kita belanja dapat sekian, 5 tahun lagi 1 gram itu dapatnya sama Ibu. Itulah kekuatan daripada emas. Dan barakallahu fikum Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Kita akan melanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Bab baru yaitu wasiat sabar menghadapi wanita. Ada beberapa hadis kemudian nanti kita bahas tentang masalah talak ya. Biar ini lebih diketahui talak yang dilarang, talak bagaimana insya Allah nanti kita bahas. Ada ilah, ini pembahasan yang penting dalam rumah tangga sehingga betul-betul kita paham aturan-aturan di dalam rumah tangga, hal-hal yang harus dihindari terkait dengan talak juga harus hati-hati ya. Nanti soal kita bahas Ibu dalam hadis berikutnya. Saya cukup, saya kembalikan pada Ibu Asih. Ustadz, tanya satu ya, mau nanya. Boleh. Pertanyaan. Iya.
Ustadz, bagaimana kita menyikapi atau kita lihat secara syariat untuk bank ASI? Jadi ASI yang dikumpulkan, orang yang kelebihan ASI itu kan ada suatu tempat yang mungkin istilah sekarang bank ASI ya, atau orang-orang yang suka mengumpulkan ASI, ditaruh di wadah, di freezer, nanti kalau ada orang yang membutuhkan, itu ASI itu akan diberikan gitu loh. Nah itu bagaimana secara syariatnya Ustadz? Iya, memberikan ASI pada orang lain boleh-boleh saja, tapi apakah menjadikan Kepesusuan? bayi yang minum itu prosesuan, pendapat yang kuat iya, tapi tetap dengan ukuran tadi, kalau pendapatannya sekali ya udah enggak gitu. Jadi ukurannya 5 kali minuman kenyang ya itu baru. Walaupun tidak langsung ya, tapi sudah terpisah dari ibunya itu, sudah ditaruh di botol. Para ulama mengatakan tetap itu menjadikan orang yang meminumnya adalah mahram bagi yang memiliki susu itu. Ya, tetapi kan kita di syarat-syaratnya Ibu ya. Ya, syarat-syaratnya tadi tidak langsung kasih 1 botol jadi anaknya enggak. Ya sama. 5 kali minuman kenyang, kemudian usianya di bawah 2 tahun, itu baru menjadikan baby tersebut mahram bagi ibunya. Kalau sama-sama wanita berarti mahram bagi suaminya seperti itu. Iya, oke. Syukran Ustaz. Di belakang Bu Yesi, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Umahat, ada yang mau bertanya? Mbak Asi, izin bertanya Mbak Asi. Ya, Mbak Erlina, tafadholi. Begini Ustadz, tadi seperti keterangan Ustadz ya, seseorang yang berzina, kemudian hamil duluan gitu kan Ustadz. Kemudian kalau mazhab Imam Syafi'i itu kan seperti tadi Ustadz sampaikan, membolehkan ayah biologisnya itu menikahi wanita tersebut dalam keadaan hamil. Nah nanti setelah anaknya lahir itu binnya itu apakah tetap bin ibunya atau bin ayahnya ya Ustaz? Iya, itu jadi pro kontra juga. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau anaknya itu lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan, maka tidak dinisbahkan pada ayahnya. Karena akal hamil, kehamilan yang paling pendek, kalau disimpulkan dalam Al-Quran dan itu dibenarkan secara medis, itu 6 bulan Ibu. Ya, karena menyusui dalam sebuah ayat disebutkan salah sunah syahra, hamil dan menyusui 30 bulan. Dalam ayat yang lain menyusui 2 tahun, berarti 24 bulan, sisanya 6 bulan. Makanya akal hamil yang paling pendek adalah 6 bulan. Sebagian ulama mengatakan kalau lahir anak itu kurang dari 6 bulan berarti tidak dinisbahkan pada bapaknya. Ya, tapi kalau lahirnya lebih daripada 6 bulan, maka itu dianggap bapaknya dinisbahkan pada bapaknya. Kalau misalnya tidak dinisbahkan pada bapaknya, misalnya lahir setelah kurang dari 6 bulan, berarti dinisbahkan pada ibunya. Tetapi ayah itu tidak juga boleh menikahi anaknya itu. Tapi bukan karena dia anaknya, tapi karena itu dianggap anak istrinya. Paham ya Bu ya? Jadi seorang misalnya nikahi istrinya itu dia tidak boleh menikahi anaknya. Bukan berarti karena itu anaknya dia, tapi itu karena musyawarah anak-anak istrinya, seperti anak bawaan seperti itu. Seperti seorang laki-laki menikahi wanita punya anak bawaan, sudah bercampur laki-laki wanita tersebut, maka tidak boleh menikahi anaknya. Sama dengan seperti itu. Ini penjelasan para ulama yang bolehkan dari disebutkan pada siapa dilihat lahirnya itu kurang atau lebih daripada 6 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi madhab yang lain agak keras ya Bu. Ini agak ringan nih. Madhab yang lain keras, tidak boleh. Ya tidak boleh. Ada yang mengatakan syarat juga. Jadi harus berhubungan setelah istibro, melahirkan kemudian 1 kali haid 1 kali suci. Ada yang berpendapat demikian. Ya, ada yang boleh menikahkan dengan syarat. Ada yang mengatakan tidak boleh sampai istibro total, nikah dan berhubungan. Baik. Baik. Gimana Mbak Erlina? Sudah jelas? Ya, Ustaz. Ada satu lagi, Ustaz. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Jadi ada kenalan saya nih, Ustaz. Mau menikah, Ustaz. Kemudian calon suaminya ini diangkat anak kan, Ustaz, oleh omnya sendiri. Jadi baru mengetahui bahwa ayah kandungnya itu bukan orang tua angkatnya itu setelah berusia 25 tahun.
Nah, binnya itu dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Kemudian nanti dalam pernikahannya, ini kan sudah mau menjelang pernikahan ini. Bagaimana Ustadz? Itu kan pasti disebutkan kan, Fulan bin, jadi binnya bukan ayah biologisnya gitu Ustadz, karena diangkat anak oleh pamannya dan mengetahuinya itu setelah dewasa gitu. Bagaimana Ustadz? Iya. Kalau sudah diketahui tetap binnya adalah pada ayahnya, ya. Binnya tetap ayahnya. Kalau sudah terlanjur secara administratif ya, sudah dapat sekolah dalam universitas nggak apa-apa, tapi untuk penisbatan selanjutnya ketika dia ditanya, ketika dia menerangkan, tidak boleh pada selain ayahnya. Ya. Kalau sudah terlanjur dalam masalah pencatatan gitu ya, itu apa namanya, pencatatan secara administratif nggak masalah karena sudah terlanjur, malah nanti ribet. Tapi untuk selanjutnya setelah dia tahu tidak boleh, kemudian dia menjelaskan saya bin fulan, nggak boleh. Ya, di situ Ibu. Ya, kalau laki-laki lebih ringan sih karena dia pernikah tidak membutuhkan wali ya, wanita itu ya. Ya, tapi setelah diketahui nanti seperti itu Ibu, walaupun nanti setelah nikah ini kan binnya ini, kok ini pencatatannya malah dianggap bermasalah, palsu macam-macam, ya sudah nggak masalah secara administratif ya, nggak masalah binnya kepada yang sudah terlanjur, tapi nanti kemudian pengenalan kita ya, itu binnya si fulan. Seperti itu, tidak boleh dinisbatkan kepada selain ayahnya. Seperti itu Ibu. Ya, jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Masih ada di belakang Mbak Erlina. Kalau ada mau bertanya, silakan. Masih ada yang mau bertanya, Umahan? Sudah cukup kayak ya, Ustaz ya? Iya. Ya, sudah ya, kayaknya. Kiranya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, kita cukupkan kajian duha kita pada pagi hari ini. Kajian hadis Lulu wal Marjan, kita berakhir di hadis ke-932 ya. Insya Allah, Allah mudahkan kita kembali untuk bertemu di kajian berikutnya di hari Selasa depan di hadis ke-933. Ustaz, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu. Waalaikumsalam.